Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Novi Catur Muspita, SPD MSI, pada mata kuliah Sosiologi Industri. Yang kali ini kita akan mengupas tentang filosofi dasar dan pembangunan industrialisasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kajian tentang masyarakat industri semakin menarik ya untuk diperbincangkan karena sifatnya dinamis ya, terus mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat, yang begitu kompleks dan begitu menyeluruh ya, baik pada sisi masyarakatnya, kemudian struktur, kemudian pada tradisi atau budaya. Nah, kemudian perkembangan masyarakat industri bermula dari terjadinya revolusi industri di Inggris dan revolusi politik yang terjadi di Prancis. Revolusi industri yang terjadi di Inggris yang pada mulanya menggunakan alat produksi yang bersifat tradisional beralih pada alat yang modern dan kapitalistik. Ini akan banyak sekali membawa perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Tidak ubahnya adalah ketika kita melihat masyarakat desa yang tiba-tiba dibangun sebuah perusahaan, dibangun sebuah industri besar yang sebelumnya tidak ada atau sebelumnya belum ada, tiba-tiba muncul, maka akan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat desa yang semula bersektor pada pertanian atau masyarakat agraris, dengan kehadiran industri maka akan perubahan. Ini begitu sangat tampak ya. Masyarakat akan semakin ramai ya di desa karena menjadi pusat industri. Transportasi yang datang begitu silih berganti, kendaraan-kendaraan, kemudian orang-orang dari luar begitu banyak yang masuk untuk mendukung yaitu kegiatan produksi maupun juga kegiatan-kegiatan manufaktur di dalam industri, dan tentu akan banyak dampak-dampak yang terjadi di sana. Jalan ya yang dulu biasanya jalannya sudah bagus, namun dengan industri akan semakin bagus ya, dengan aspal yang semakin halus karena untuk kepentingan transportasi yang lebih baik. Atau malah justru sebaliknya ya, dengan kedatangan industri karena banyak truk-truk yang lewat, jalan malah semakin rusak. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian harga tanah misalkan, di saat sebelum adanya perusahaan atau industri yang di desa, harga tanah barangkali harga ya normal-normal aja. Begitu dibangun perusahaan, dibangun pusat-pusat industri, maka tanah pun bisa berkali lipat harga ya, bisa sampai 2 kali lipat, 5 kali lipat dan sebagainya. Kemudian mulai muncul pusat-pusat pendukung industri, misalkan dibangun swalayan, dibangun mall, kemudian dibangun kos-kosan, dibangun juga tempat-tempat hiburan, dibangun untuk restoran, kafe-kafe, kemudian persewaan mobil, persewaan alat-alat yang lain. Ini akan sangat tampak ketika yang dari desa beralih dengan adanya kehadiran industri. Ada beberapa filosofi dasar dan pembangunan industrialisasi ya. Pertama adalah filosofi mendasar bahwa pembangunan negara adalah menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Ini menjadi hal yang harus difahami bersama. Kemudian di era globalisasi, perdagangan dewasa ini adalah kemakmuran suatu bangsa, salah satunya dapat terwujud dengan pembangunan industri, baik industri yang bersifat barang ya, maupun jasa. Sektor inilah yang mampu memberikan lapangan kerja besar dengan pengupahan yang lebih sistematis dibanding dengan sektor industri produk primer, pertanian maupun industri jasa ya.
Sehingga sektor industri bagi suatu negara merupakan sektor yang menimbulkan perkembangan jauh lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi sebuah pertimbangan yang berkaitan dengan filosofi dasar dan pembangunan industrialisasi. Maka harapannya apa? Dengan kehadiran industrialisasi ini membawa masyarakat semakin makmur, semakin sejahtera. Namun kepada kenyataannya juga belum tentu demikian. Kadang-kadang malah justru akan semakin banyak terjadi kesenjangan sosial. Misalkan orang-orang yang bekerja di industri dihadirkan dari luar negeri, para tenaga ahli, kemudian gajinya sangat tinggi, gaya hidupnya juga mewah, kemudian ada orang-orang yang juga dari domestik dari Indonesia, gajinya juga tinggi. Sementara masyarakat yang ada di sekitar perusahaan atau industri ternyata ekonominya mengalami kesenjangan. Ini menjadi persoalan tentunya. Maka salah satu upaya untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan rakyat tentunya bagaimana memprioritaskan ya sumber daya yang ada di masyarakat sekitar pusat industri, ikut diajak bekerja, kemudian ikut berkarya. Maka ini sangat penting untuk membangun kemakmuran dan juga mengurangi dampak-dampak kesenjangan. Kenapa? Ketika kesenjangan sosial ini tampak dan terjadi, akan rawan terjadinya konflik dan juga masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitar pusat industri. Kemudian negara-negara maju seperti Inggris, kemudian Perancis, kemudian Jerman, ya, Italia, Belanda, Amerika Serikat, Kanada maupun Jepang lebih awal bahkan sebagai pelopor industrialisasi. Adapun Korea Selatan, kemudian Taiwan dan Singapura adalah pendatang baru ya dalam industrialisasi yang tidak kalah pesatnya dalam pertumbuhannya. Bahkan terus akan mengalami sebuah persaingan kompetitif antara negara-negara maju dan negara-negara yang menyusul atau pendatang baru. Nah, sementara ratusan negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin juga menempuh cara-cara yang sama untuk mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat, termasuk negara Indonesia. Bahwa perkembangan industrialisasi ya, ketika industrialisasi menjadi sebuah fenomena sosial ekonomi yang sangat meluas, menggantikan ekonomi pertanian. Awal maraknya pertumbuhan industri seringkali diikuti oleh munculnya berbagai masalah sosial yang cukup serius di sekitar pusat-pusat industrialisasi. Ini menjadi suatu tantangan, kemudian persoalan yang patut diberikan perhatian. Bagaimana supaya masalah-masalah sosial bisa ditangani dengan serius pula, supaya tidak merembet, tidak terjadi masalah sosial yang semakin parah dan bisa tertangani dengan baik pula. Baik di Eropa, kemudian Amerika Utara maupun negara-negara industri yang lebih lambat dalam perkembangan industrialisasinya, bahwa awal pertumbuhan industri kerap menciptakan masalah kesenjangan sosial ekonomi. Nah, ini memang sudah hal yang sangat lazim. Bahkan konflik-konflik dan masalah sosial yang begitu kompleks. Karena misalkan terjadi masyarakat yang demo, masyarakat yang protes pada industri atau perusahaan yang dianggap dengan kehadiran industri ini bahwa dampak-dampak buruk khususnya adalah dalam sisi budaya. Misalkan mulai ada budaya hedonisme, budaya-budaya yang dianggap oleh masyarakat, dan tentu saja ini tidak cocok ya. Misalkan ada yang sudah ke arah budaya-budaya menyimpang, ya, budaya-budaya yang dari barat ya, yang kemudian terutama kehadiran orang-orang luar negeri misalkan ya, yang ternyata di sana tidak bisa mengadaptasi dengan kebudayaan di desa, kemudian akan memunculkan konflik-konflik sosial, termasuk pada sisi ekonomi ya, kan rentan terjadi konflik. Maka ini butuh penanganan khusus, butuh
pemahaman dari seluruh kalangan bagaimana tenaga-tenaga asing harus memahami dan adaptasi dengan kebudayaan di desa, termasuk masyarakat desa juga saling memahami supaya tidak terjadi konflik dan masalah sosial. Kemudian kaitannya dengan kesenjangan sosial ekonomi ini menjadi konflik yang kerap kali terjadi. Maka bagaimana analisa-analisa dalam kajian sosiologi industri ini harus kerap kali bisa mengidentifikasi potensi-potensi masalah-masalah yang muncul untuk segera diberikan sebuah langkah represif atau langkah-langkah yang bersifat antisipasi. Ini menjadi hal yang sangat urgent. Kemudian perubahan situasi dan permasalahan ini dapat ditemukan pada kegiatan industri itu sendiri ya, yakni di lingkungan kerja hingga kepada tatanan masyarakat yang lebih luas dari sekedar dunia kerja. Kemudian lingkungan kerja di dalam ranah setting industri sangat berbeda ya, jauh dari lingkungan kerja di dalam ranah sosiologi industri pertanian atau organisasi kerja pada masyarakat pertanian. Ini memang sangat-sangat beda ya, budaya kerja, kemudian cara berperilaku, kemudian penampilan, gaya hidup memang sangat-sangat beda ini. Bahkan di masyarakat industri sudah muncul kafe-kafe, rumah makan, kemudian tempat-tempat atau pusat-pusat hiburan, tempat permainan anak-anak ya. Ini juga kerap kali mengusung, terutama di sana ada orang-orang asing atau orang barat yang ternyata memiliki kebudayaan yang tidak cocok dengan tradisi kita, itu juga akan rentan terjadinya konflik atau bahkan akan mempengaruhi ya tradisi di masyarakat. Rasa individualistik ini juga akan menjadi tantangan, akan mempengaruhi ya. Yang mana masyarakat desa yang sangat kental dengan rasa kebersamaan, kemudian kompak, saling tolong menolong ya, dengan kehadiran industri ini kerap kali akan menggeser, kemudian mempengaruhi sendi-sendi kebudayaan masyarakat desa. Ini yang harus dijaga, bagaimana industri dikembangkan dengan semaksimal mungkin, mengembangkan dengan potensi yang ada, namun bagaimana menjaga kearifan lokal, menjaga tradisi masyarakat, kemudian menjaga solidaritas masyarakat. Tradisi-tradisi ini jangan sampai dihilangkan, kemudian terjadi sampai mengalami punah. Ini harus menjadi sebuah kajian yang sangat mendalam. Bahkan kita prihatin ketika ada industri-industri besar yang kemudian membeli tanah-tanah di desa, bahkan menggusur beberapa desa misalkan, dihabiskan semuanya dibangun industri. Ini sangat-sangat kita sayangkan, karena pusat-pusat kebudayaan, tradisi, kearifan lokal yang ada di desa akan hilang dan lenyap pasti ya, karena dengan kehadiran industri, dengan cara menggusur beberapa desa ini patut menjadi sebuah perhatian bagi pemerintah, bagi kita bersama ketika membangun atau mengembangkan pusat-pusat industri, haruslah tetap menjaga kearifan lokal, kebudayaan daerah, dan juga menjaga tradisi-tradisi masyarakat desa yang merupakan sebuah kekayaan dan khasanah bagi bangsa Indonesia. Termasuk organisasi kerja, kemudian status sosial baru ya, status sosial, kemudian bentuk-bentuk organisasi, pola hubungan sosial, juga cara berpikir akan mengalami sebuah permasalahan baru ya, di mana masyarakat desa itu dalam pola hubungan sosial adalah tolong menolong, murni, tidak ada kaitannya dengan bisnis ya. Tapi dengan kehadiran industri, kehadiran masyarakat asing luar negeri, masyarakat domestik dari pusat-pusat kota akan bawa dampak ya. Komersialisme, kemudian menghitung apapun dengan uang, ini akan mempengaruhi ya pada masyarakat desa yang dulu yang biasanya selalu menolong tanpa pamrih. Maka dengan kehadiran tradisi-tradisi atau budaya-budaya baru ini akan memiliki dampak pada individualitas, kemudian suka menolong, kemudian menghitung segala sesuatu yang semula dengan pamrih tiba-tiba tergoncang dengan adanya setiap bergerak
selalu mempertimbangkan atau menghitung dengan uang. Ini satu tantangan di desa, masyarakat agraris, masyarakat baru yang didatangi oleh industri yang membawa sebuah tradisi, sebuah budaya-budaya baru yang jauh berbeda dengan tradisi atau budaya di desa. Sehingga dinamika hubungan kerja industrial ini juga mempunyai hubungan timbal balik dengan berbagai perubahan di luar lingkungan organisasi maupun institusi pekerjaannya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Menjadi sebuah pemikiran kita bersama bagaimana kita terus mengawasi, mengamati, mengkaji perkembangan industri harus terus dikembangkan, namun kearifan lokal, tradisi daerah, kemudian pula-pula dan juga komunikasi atau interaksi sosial yang bersifat kebudayaan daerah dan adat ini harus terus dijaga dan dilestarikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Salam sehat dan semangat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.